Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis. Dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu, kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang kebenaran dan tentang Yesus. Mereka yang beriman kepada Yesus dan oleh karena pencurahan Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Bapa, membawa konsekuensi dalam hidup orang beriman. Mereka tidak tinggal diam, melainkan mereka dipanggil untuk bersaksi. Bukan saja tentang kebenaran yang harus diwartakan, tetapi juga tentang Yesus. Sudahkah kita mewartakan Yesus dalam rutinitas hidup kita? Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi yang telah kami rayakan dan kami terima ini. Semoga kami Kau kuduskan, sehingga persekutuan kami dengan Putra-Mu memperteguh usaha kami dalam membangun kerajaan-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mengapa ada begitu banyak tanda dalam sakramen?
Manusia diciptakan oleh Allah sebagai pribadi yang utuh, terdiri atas jiwa dan raga. Kodrat ganda ini menjadikan manusia sebagai makhluk yang kompleks. Manusia membutuhkan cara untuk berelasi dengan Allah melampaui kata-kata. Di satu sisi, Allah menyatakan kuasa-Nya kepada manusia melalui berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, manusia menanggapi dan menyerahkan diri kepada Allah melalui berbagai cara. Relasi timbal balik ini diungkapkan melalui simbol. Sebagai contoh, Yesus mewartakan dirinya sebagai Allah dan manusia melalui peristiwa salib serta berbagai mujizat yang dilakukannya. Dalam konteks kini, kita menyembah dan memuji Dia melalui simbol-simbol liturgis, seperti dalam Ekaristi dan tata ibadat lainnya. Dengan demikian, Kristus menyentuh seluruh keberadaan kita melalui tanda-tanda yang dapat kita lihat, dengar, dan rasakan. Inilah yang mendasari keberadaan banyak tanda dalam setiap sakramen.